Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara. Informasi pertama, saudara, sekitar 1 juta hektar hutan di wilayah Uni Eropa terbakar sejak awal tahun. Kebakaran terkonsentrasi di kawasan hutan di Portugal Utara dan juga Spanyol. Besarnya kobaran api berpusat di daerah Leon dan Granada. Lebih dari 20 kendaraan pemadam dikerahkan atasi kebakaran. Dari data kebakaran hutan Spanyol, saudara, kebakaran kali ini 10 kali lipat lebih luas dibandingkan pada tahun 2024. Kita bergeser ke Palestina, saudara. Ledakan bom dan asap mengepul selalu terjadi di Gaza, Palestina. Serangan Israel terus bertujuan memperlambat jalannya bantuan kemanusiaan di Gaza. Beberapa gumpalan asap terlihat membumbung di Cakrawala Gaza pada Sabtu waktu setempat. Israel pernah menyebut akan memperlambat atau menghentikan bantuan kemanusiaan ke beberapa wilayah di Gaza Utara. Sumber anonim ke Associated Press menyebut Israel akan menghentikan pengiriman bantuan melalui udara di atas kota Gaza dalam beberapa hari mendatang dan juga mengurangi kedatangan truk bantuan ke bagian utara jalur Gaza seiring persiapan untuk mengevakuasi ratusan ribu penduduk di selatan. Sementara itu, saudara, puluhan warga Gaza mengantre untuk mendapatkan nasi dari dapur umum di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Kondisi seperti ini setiap hari berlangsung di Gaza. Bencana kelaparan di Gaza semakin tak terbendung. Selain pasokan makanan yang masih kurang, banyaknya pengungsi dari Gaza Utara yang pindah ke Gaza Tengah semakin memperparah penderitaan kelaparan warga Gaza. Warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka menuntut segera dilakukan gencatan senjata demi pembebasan sandera. Para kerabat dan pendukung mereka berkumpul dalam unjuk rasa mingguan di Tel Aviv, menyerukan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan penyanderaan yang komprehensif. 48 sandera kini masih berada di Gaza. Dari lebih dari 250 sandera yang ditawan dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang. Warga Israel yakin 20 sandera ini masih hidup, saudara. Keluarga para sandera pun khawatir meluasnya serangan militer di Gaza akan semakin membahayakan para sandera. Sementara itu, saudara, aktivis asal Swedia Greta Thunberg akan kembali memulai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Greta mengungkapkan adanya genosida dan bencana kelaparan di Gaza. Greta juga menceritakan bagaimana ia dan rekannya diculik Israel saat sedang mengirim bantuan ke Gaza. So this is the 38th attempt by people to by sea break Israel's illegal siege on Gaza. And the difference between this and previous missions is that now we are dozens of boats sailing from several ports around the Mediterranean Sea. We will be departing first from Barcelona, and then we will be joined by many more boats. We are mobilizing people from all over the world. 26,000 people signed up to be a part of this mission. And this mission is also happening in the light of Israel's further intensification and escalation of genocide, violence and mass starvation. We only have the previous examples to take lessons from, and in those it has been very clear that Israel has been continuously violating international law by either attacking, unlawfully intercepting the boats in international waters, and continuously preventing the humanitarian aid from coming in and maintaining their illegal and inhumane blockade of Gaza. So that is the context we are going into this with. For me personally, the first boat I was going to go to was bombed a couple of hours before I was about to board, where crew was still on. And then the next boats, we were illegally intercepted, kidnapped and detained by Israel.
Sesaat lagi simak beberapa informasi menarik lainnya, saudara. Salah satunya ada acara Indonesia Festival 2025 yang menyajikan beragam pertunjukan seni, kuliner, dan produk khas Indonesia di Kanada.